perlu keputusan yang cepat, perlu niat yang lebih lebih baik. Makanya Allah mengatakan bahwa yang penting itu adalah niat gitu loh. Ketika niat kita udah benar, insya Allah ke depannya tuh Allah bantu gitu. Apapun itu. Nah, alhamdulillah di Magnet Rizki kita terbantu dengan jurus yang namanya LOP. Keluar nggak suara saya? Halo, muncul ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, Allah mengatakan kan apapun yang kita lakukan itu yang penting adalah niat gitu. Nah, alhamdulillah di Magnet Rizki ya setelah kita memperbaiki niat itu kita adalah memperbaiki LOP kita gitu. Jadi eh, Masya Allah ya. Pokoknya kita memperbaiki niat, perbaiki LOP, jaga terumbu karang, menurunkan garis kebenaran, buka perisai. Udah itu aja teman-teman. Itu terus gitulah. Terus ditambah lagi ilmunya, ditambah lagi ilmunya, ditambah lagi. Itu insya Allah itu bakal ajaib gitu ya. Nah, semoga yang semalam mengenai ini bisa bisa dipraktekkan. Bismillah. Ini gimana caranya pemirsa? Saya pengen Hasan Albana yang dulu tapi belum ketemu-ketemu nih Bunda. Jadi mohon maaf ketemunya yang ini lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, seperti biasa dikir pagi ini mohon mohon izin sebelumnya saya tidak tepat waktu nih harusnya jam 5 ya. Tapi saya tidak tepat waktu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk guru-guru kita, untuk alam sekitar kita, untuk tetangga kita, untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Ilal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'u minhum wal amwat. Satu sama terhubung. Lahum Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Kenapa nggak muncul suaranya? الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء فيها لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, Allah. Saya bergetar ya ketika wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini membayangkan saudara-saudara kita di Gaza gitu ya. Mereka itu tidak pernah memiliki rasa takut gitu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Yang penting itu adalah wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu yang penting bagi kami. Yang penting itu adalah ampunanmu, yang penting itu adalah maghfirahmu gitu. Dan yang penting adalah kasih sayangmu. Ya. Jadi kita perlu banyak belajar dari kondisi Gaza, teman-teman ya. Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Dan engkaulah pelindung kami ya dari qaumil eh, orang-orang kafir dan orang-orang fasik gitu loh teman-teman ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi mereka itu orang-orang kafir itu mengapa kuat karena bekerja sama dengan orang-orang munafik yang ada di uh, yang mengaku agama Islam tapi munafik. Astagfirullahaladzim. Nah, kita itu harus uh, bebas dari penyakit itu. Jadi nifak itu munafik itu penyakit penyakit hati, awalnya penyakit hati teman-teman. Jadi kita minta kebebasan dari Allah supaya kita terbebas dari penyakit itu ya Allah. Nah, benar-benar kita tuh minta perlindungan dari Allah anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin gitu. Dari orang-orang kafir. Karena kita itu tidak pernah bisa terbebas dari kondisi ini teman-teman. Ya, kalau di Gaza kita kita terongrong mereka terongrong dengan kondisi fisik. Nah, kondisi di sini kita terongrong dengan kondisi yang ya teman-teman paham lah ya, seperti bisnis, seperti keuangan gitu, atau apa isme-isme gitu kan, budaya-budaya budaya-budaya yang sebenarnya bukan budaya Islami gitu ya teman-teman. Ya, contohnya itu Turki lah dulu sudah ter terini dengan sekulerismenya gitu loh ya, termakan dengan eh, sekulerismenya gitu. Nah, alhamdulillah Indonesia itu dulu kita menganggap bahwa Pancasila itu adalah eh, bukan ibaratnya itu melak bertentangan ya dulu dulu astagfirullahaladzim dulu ya kita masih masih bodoh ya teman-teman itu. Tapi sekarang setelah kita pelajari teman-teman ternyata memang Pancasila itu adalah memang ramuan dari para ulama yang apa namanya untuk menjadi Islam wasaton gitu menjadi Islam wasaton. Jadi gampangnya kalau kalau di Arab itu akhirnya nih setelah kita pahami perjalanan sampai sekarang nih teman-teman, setelah kita pahami kalau di Arab itu mereka itu satu suku tapi berbeda-beda gitu loh. Karena kenapa? Karena mereka tidak memiliki ideologi yang mengikat dalam praktek sehari-hari gitu loh. Nah, tapi dengan di Indonesia justru kebalikannya. Kita berbeda-beda tapi satu. Ini ini kita harus bahagia teman-teman tinggal di Indonesia. Nah, dan saya yakin ya kalau kita menjalankan ini ya jadi kita tidak bisa lepas dari Pancasila ya karena Pancasila itu adalah sejarah
sejarah dari pendirian Indonesia masa lalu. Apapun golongannya, apapun agamanya yang mengajak kita menjauh dari Pancasila, jangan mau ya teman-teman gitu. Karena Pancasila itu ibaratnya adalah bahasa kita, cara kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Itulah Pancasila gitu. Gampangnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ya Alhamdulillah, insya Allah ya apalah ada lagi nanti dengan Magnet Rizky gitu kan gitu. Jadi eh, kita tuh makin Islam di Indonesia tuh insya Allah makin makin kuat gitu loh, makin kuat, makin utuh dan makin berisi, makin berbobot kayak gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tugas kita adalah tadi meluruskan niat, membangun LOP, merawat terumbu karang, membuka perisai, menurunkan garis kebenaran. Itu teman-teman ya. Cuma itu praktek-praktek itu yang perlu kita utamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, nggak muncul ya teman-teman ininya ya. eh Masya Allah. Ini karena sinyalnya tadi ya. Oh, tidak yang ini maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Masya Allah. Maaf ya teman-teman, ini kalau lagi dicas laptop ini keren banget. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir rawati wa amir rawat Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adamatika an ughtala min tahti. Nah, ini ada kaitannya kenapa di magnet rizki kita itu nggak boleh sedih, nggak boleh deg-degan ya. Karena kita itu memiliki penjaga teman-teman ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat ya. Kita dari di awal aja kita sudah melakukan zikir pagi, kita meminta kebajikan, keselamatan dunia dan akhirat kepada Allah. Nah, kita harus yakin ya. Kita harus yakin dengan doa kita bahwa Allah akan memberikan kebajikan dan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya, jadi menuju akhirat itu ya kita perlu bekal ya di dunia. Bekalnya apa? Bekalnya itu adalah agama, dunia, keluarga, dan harta. Itu ya. Ya Allah, tutuplah auratku. Aurat ini adalah aib ya, aib sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Itu. Kita ini semua namanya manusia itu pasti punya sesuatu hal yang tidak sempurna ya, ketidaksempurnaan ya. Kita minta kepada Allah bahwa kita minta ditutup aib-aib kita oleh tentramkanlah aku dari rasa takut ya Allah gitu. Jadi kita minta sama Allah supaya kita eh, memiliki hati yang tenang gitu. Peliharalah aku dari murka Allah. Dari belakang, kanan, kiri, dan atasku. Jadi kita itu sudah ada penjaga dari belakang, kanan, kiri, dan atas. Aku berlindung dengan kebesaranmu dan agar aku tidak disambar dari bawahku. Ya, jadi kita udah dijaga nih sama Allah dari depan, kanan, kiri, atas. Nah, kita juga minta ya spesial untuk yang di bawah ya. eh, kita berlindung dari Allah, berlindung juga. Ya. Jadi ini Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini di pagi dan petang hari. Di dalamnya berisi perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga, dan harta dari berbagai macam gangguan yang datang dari berbagai arah. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ya Allah yang maha mengetahui yang goib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi. Ya, kita menyatakan nih teman-teman, yang Allah yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Mata kita ini terbatas, pikiran kita ini terbatas. Kita itu hanya sama Allah, saking sayangnya Allah, kita ini hanya mampu menyimak yang nyata. Nah, makanya kita minta sama Allah untuk eh, diberikan syafaat juga dalam hal yang goib. Ya, gitu. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi dikir pagi ini Masya Allah luar biasa teman-teman. Nikmat sekali ya ininya. Kalimatnya tuh kata-katanya tuh kata-kata yang sangat-sangat dahsyat teman-teman. Gitu. Eh, Masya Allah. Nah, keren banget ini kursornya teman-teman. Jadi makanya kata Allah bahwa bisa jadi sesuatu hal yang menurut kita baik, tapi menurut Allah tidak baik. Bisa jadi sesuatu hal yang menurut kita baik, tapi menurut Allah tidak baik. Nah, makanya zikir pagi itu adalah untuk menjaga kita dari itu. Kita minta sama Allah supaya kita dibimbing selalu oleh Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nah, kenapa saya membahas ini? Supaya kita paham dan
ketika kita paham, masukkan masukkan kalimat zikir pagi ini masukkan ke dalam sel-sel darah kita, teman-teman. Masukkan ke dalam sumsum tulang belakang kita, masukkan ke dalam aliran darah kita, ke jantung kita, ke hati kita, ya. Jadi dengan cara inilah Al-Qur'an bisa menjadi syafaat gitu. Dengan cara inilah Al-Qur'an bisa menjadi syifa gitu. Dengan cara inilah kita bisa memiliki homeostasis, kita bisa memiliki pelindung untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Gitu. Keren ya, dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jadi demi Allah, ya, ketika nama Allah disebut, ya, tidak ada sesuatu pun yang ada di bumi dan langit yang akan berbahaya untuk kita. Karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui yang akan melindungi kita. Dahsyat ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita sudah berikrar, kita ridha Allah Tuhanku, Rasulullah sebagai pembimbing kita, uh, pemimpin kita. Nah, tapi kenapa hati kita masih suka ngeyel, nggak percaya sama Allah, nggak ridho sama ketetapan Allah, nggak apa, nggak plong, ya, ya, apa? Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu. Jadi Allah itu pengen banget kita masuk ke dalam agamanya Allah itu dengan hati yang tenang. Nah, kenapa hati kita belum tenang, teman-teman? Nah, makanya di Magnet Rizki itu hati yang tidak tenang itu adalah perisai rezeki. Tuh, ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allah ya Rabb, ini eh mohon maaf ya teman-teman, saya cabut baterai dulu deh. Kursornya tidak bisa ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Ya. Jadi saya eh, tidak tepat nih. Saya nggak mengerti kenapa munculnya, padahal saya bilang dikit pagi petang, tapi ini munculnya petang. Ya Allah, kami masuk waktu pagi, sedang kerajaan hanya milik Allah, Tuhan penguasa alam. Jadi kebayang nih teman-teman, kita masuk kerajaannya Allah. Wah, pernah nggak teman-teman masuk ke istana, masuk ke kerajaan? Itu kan pasti takluk ya kan, Masya Allah, dahsyat banget gitu kan. Itu. Nah, ini kita nih Pak, setiap pagi nih kita masuk ke kerajaan Allah. Kalau teman-teman lihat ya, Masya Allah, lihat langit di waktu pagi, di waktu malam, di waktu sore, pergerakannya itu terutama di waktu pagi, teman-teman. Set, 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 cepet banget gitu loh. Ya, ini adalah kerajaan Allah. Allah menyiapkan kerajaan ini, kerajaan bumi dan langit untuk manusia. Betapa sayangnya Allah kepada kita, teman-teman. Ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memohon kepadamu agar memperoleh kebaikan, membuka rahmat, pertolongan, cahaya, berkah dan petunjuk di hari ini. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya. Jadi, teman-teman kan paham ya, sebetulnya bumi ini pada dasarnya gelap, kecuali Allah hadirkan uh, asyams, Allah hadirkan matahari. Akhirnya kita bisa melihat, kita bisa melihat. Kalau nggak ada matahari, bumi ini gelap gulita, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu kerajaan Allah, gitu ya. Jadi sebetulnya kita itu kalau makanya kata Allah, kalau kita tidak bisa menjadi hamba Allah, itu Masya Allah, itu luar biasa gitu loh. Bukan berarti Allah marah, berarti Allah ini dong ya, ibaratnya tuh diktator. Kita harus menjadi hamba Allah gitu.
Bukan, teman-teman. Bukan seperti itu bahasanya. Tapi bahasanya itu adalah menurut Bu Yayah ya. Bu Yayah mengatakan bodoh sekali katanya. Kalau orang tidak menjadi seorang hamba Allah, bodoh. Itu sebodoh-bodohnya orang gitu. Lah kita bisa ngomong karena siapa? Karena Allah gitu. Terus kamu kamu mau mengandalkan mengandalkan apa gitu? Gitu. Kita bisa bersedekah. Kamu apa yang bisa kamu banggakan gitu kan? Misalnya kita bisa sholat nih. Karena siapa? Karena Allah, bukan karena kamu gitu kan? Bukan karena kita gitu. Terus kalau kita nggak menganggap diri kita sebagai hamba Allah, itu bodoh sekali gitu loh. Itu otak yang nggak berpikir gitu ya. Kira-kira begitulah kata Bu Yaya ya gitu, Masya Allah. Bu Yaya ini karena beliau itu adalah semoga Allah jaga ya, semoga berikan kesehatan. Bu Yaya ini adalah ahli fikih teman-teman ya, ulama ahli fikih di akhir zaman. Jadi kalau namanya ahli fikih itu ngomongnya harus tegas ya. Buya Yahya, kemudian Ustadz Abdul Somad, mereka adalah ahli fikih gitu. Jadi kalau berbicara harus tegas supaya apa? Supaya kita tuh paham gitu loh. Apa bahayanya gitu. Apa bahayanya kalau kita tidak menjadi seorang hamba Allah yang taat gitu. Gitu. Ya. Jadi menjadi hamba Allah itu adalah sibghatallah jadi yang terbaik itu adalah menjadi seorang hamba Allah dengan masuk ke dalam sibghahnya Allah. Jadi sibghatallah tuh nyemplung, 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 nyemplung. Nah, jadi kalau misalnya ini bahasa saya, teman-teman, saya bukan seorang ahli tafsir, tapi kalau saya ngelihat nih seperti orang-orang yang mohon izin ya seperti agama Katolik itu kan katanya kalau di baptis itu saya baru tahu dimasukin ke dalam air gitu kan, dicemplungin. Nah, ini adalah Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi Allah itu semua yang terjadi di atas muka bumi itu adalah sebetulnya adalah sifatnya Allah, teman-teman. Kita memiliki Asmaul Husna, Allah memiliki Asmaul Husna. Dan 99%-nya itu milik Allah, 1%-nya Allah bagi ke seluruh alam semesta. Nah, termasuk ya tadi yang saudara kita yang ngebaptis tadi ya, yang dicemplung-cemplungin. Nah, itu adalah sebetulnya adalah sibghah. Nah, sibghah tuh seperti itu gitu loh. Jadi kalau mereka itu melakukan bahasanya itu menggunakan manusia, kenapa mereka para rahib itu terinspirasi seperti itu? Ya sebetulnya itu juga karena Allah gitu loh. Kan mereka terinspirasi untuk nyemplungin orang ke dalam air itu untuk dibaptis itu sebetulnya itu adalah karena Allah gitu. Paham nggak? Karena Allah. Jadi kalau mereka tidak sadar bahwa ada ide seperti itu sebetulnya yang memberikan ide seperti itu adalah Allah gitu. Gitu. Jadi eh, sedangkan sibghahnya Allah itu jauh lebih itu. Jadi sibghahnya Allah itu jauh tidak hanya basah tubuhnya tapi basah juga pikiran kita, basah juga akal kita, basah juga hati kita gitu loh. Basah sebasah-basahnya sampai ke dunia kuantum gitu ya. Basah sebasah-basahnya sampai dunia kuantum yang membuat kita itu selalu ridho dengan Allah. Nah, itulah sibghah. Itulah sibghat Allah. Kita selalu ridho dengan apapun ketetapan Allah. Gitu ya. Jadi tidak perlu eh, dengan nyemplung-nyemplungin ke air, nggak perlu itu mah basah rambut doang, basah baju doang gitu loh. Basah kulit doang gitu ya. Nah, itu ya mohon izin itu eh, apa namanya ya semoga Allah melindungi ya semoga Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita kepada seluruh umatnya Rasulullah ya Allah berikan hidayah gitu karena itu sebetulnya ada tuh di Al-Quran bahwa mereka itu sebetulnya faham mengerti cuma dulunya itu mereka itu memutarbalikkan gitu loh teman-teman jadi ya akhirnya yang sekarang itu tinggal mengikuti doang padahal ya kalau itu mah cuma rambut dan badan doang gitu kan, cuma baju doang gitu loh. Sedangkan sibghahnya Allah itu adalah menye, menye, menyeluruh sampai ke dunia kuantum gitu, sampai ke sel-sel, ke dalam peredaran darah kita. Itulah sibghah gitu ya, sibghat Allah. Jadi makanya ketika kita membaca Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu nyatu ya. Bukan cuma ayat huruf-huruf Al-Qur'an itu nyatu ke dalam ada ke gen-gen di dalam kromosom kita. Saya yakin itu teman-teman. Gitu. Ya. Jadi ke dalam peredaran darah kita. Alhamdulillah. Ya.
Makanya kata Allah, ada kan, jadi ketika ketika kita sedang tidak sehat, jangan jangan dulu mencari dawa gitu. Jangan dulu mencari obat ya. Jadi ada dawa, ada syifa ya teman-teman. Kalau dawa itu sifatnya hanya fisik. Ya, tapi kalau syifa itu lahir batin seluruhnya. Jadi yang kita cari itu jangan dawa tapi syifa, ya. Nah, makanya ada doanya tuh kalau misalkan ada ketika ada yang saudara kita yang tidak sehat itu kita doakan syafakillah, la ba'sa tahurun insyaallah gitu. Dan itu kita bacakan dengan yakin gitu. Syafakillah la ba'sa tahurun insyaallah. Karena di dalam kondisi yang tidak sehat itu teman-teman itu ada banyak hikmah di dalamnya itu. Jadi ibaratnya tuh ibarat mobil tubuh kita itu perlu direparasi gitu. Yang direparasi kalau di mobil kan misalnya pernah ke apa eh, eh, apa 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 sih namanya tuh catnya mengelupas ya kan, atau mesinnya perlu ganti oli gitu kan. Nah itulah tubuh kita juga perlu seperti itu teman-teman. Nah kalau kalau dawa itu ya hanya fisiknya. Kita manusia itu kadang melihatnya hanya yang nyata. Oh lagi sakit panas ya, oh sakit ini ya sakit itu, karena yang nyata doang. Padahal Allah itu yang maha mengetahui yang nyata dan yang goib. Dan yang goib itu jauh lebih banyak dibanding yang nyata, teman-teman. Itu. Jadi, sedangkan syifa itu mencakup yang nyata dan yang goib. Gitu. Nah, syafakillah ya Allah, karena Allah itu sedang memperbaiki kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengistirahatkan fisik kita, ya. Ibaratnya fisik kita itu di kita kan kemarin itu mungkin workaholic gitu kan, workaholic. Nah, itulah dengan cara Allah supaya kita menjadi taubataholic gitu. Dengan cara kondisi kita tidak dibuat tidak nyaman dulu gitu ya. Jadi eh, supaya kita taubataholic. Makanya banyak-banyak istighfar, menurunkan garis kebenaran, sholat taubat gitu ya. Nah, jadi kalau kondisi kita sedang tidak sehat itu, fisik kita sedang seolah-olah sedang diistirahatkan, tapi ruhiyah kita sedang dinaikkan oleh Allah, teman-teman. Gitu ya. Jadi fisik kita kalau kondisi yang tidak sehat, katakan kepada saudara-saudara kita yang sedang tidak sehat ya teman-teman bahwa ini oke, it's okay gitu loh. Kondisi yang tidak sehat itu oke. Semua semua takdir itu sudah oke dari Allah gitu. Kenapa kondisi yang tidak sehat itu adalah bagus? Karena fisik kita sedang diturunkan sama Allah, sedangkan ruhiyah kita sedang dinaikkan sama Allah. Ya. Jadi derajatnya sedang dinaikkan sama Allah. Ya. Makanya untuk orang-orang yang sedang tidak sehat itu pada dasarnya sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Nah, nanti ya ini nih dua-duanya sedang dalam genggaman Allah. Ini dibenerin, fisik dibenerin, ruhiyahnya juga dibenerin. Gitu. Nanti kalau kita sudah sehat lagi, fisiknya dibenerin, ya, sudah oke lagi, bisa jalan lagi, ya, beraktivitas lagi, ruhiyahnya eh, dibenerin dengan apa? Dengan dosa-dosanya itu tadi kan ruhiyahnya dosa-dosanya diampuni ya sama Allah. Jadi mintalah sama Allah untuk kondisi yang tidak sehat itu, mintalah Allah angkat derajatnya dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Ya, jadi bukan berarti misalnya misalnya cuma kadang di Indonesia itu kadang tidak khawatirnya tidak tepat kefahamannya ya. Misalnya bisa ada yang sedang sakit nih, ada yang sedang tidak sehat. Ya Allah, semoga ampuni dosa-dosanya gitu. Emang dosa saya dosa apa sih banyak gitu. Kesannya seperti itu ya gitu. Jadi ya yaudah kita doakan aja semoga Allah angkat derajatnya dunia akhirat gitu dan kembali sehat walafiat. Jadi kesempatan teman-teman, ketika kita sedang tidak sehat, itu adalah kesempatan kita untuk minta digugurkan semua dosanya karena ruhiyah kita lagi diangkat nih. Wah, ruhiyahnya diangkat, kemudian dosanya berguguran. Nikmat banget itu teman-teman. Ya, jadi begitu sehat kayak bayi lagi. Ya, ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Silahkan ini 100 kali ya teman-teman. Di dilengkapi ba'da sholat ya. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Nah, ini juga sholawat ya. Diniatkan sholawatnya 1000 kali, teman-teman. Jadi kita selalu merasa kurang sholawatnya gitu loh. Kita masih lagi ngapain? Ah, ingat sholawat, ingat sholawat itu. Jadi enak lah, alhamdulillah teman-teman ya, kita diberikan nikmat iman ya. Kalau kekayaan Allah berikan kepada semua, seluruh makhluk. Allah tidak pilih-pilih. Siapa yang dia misalnya bekerja keras, dia berusaha pasti Allah kasih. Tapi kalau keimanan teman-teman, itu belum tentu Allah berikan kepada semua orang. Keimanan, kenikmat iman Islam itu hanya diberikan kepada orang-orang yang spesial. Gitu. Insya Allah. Nikmat ya. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, selesai zikir pagi kita teman-teman ya. Semoga Allah berikan, Allah kabulkan semua doa teman-teman. Allah berikan impian teman-teman ya. Allah angkat derajat kita dunia akhirat. Ila liqa, kita bertemu lagi besok hari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman. Barakallah.